Kota kecil Gemparan, terletak di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, adalah tempat di mana kehidupan berjalan lambat namun penuh dengan cerita. Udara sejuk pegunungan dan gemericik sungai kecil yang mengalir di tengah kota seharusnya menciptakan ketenangan. Namun, ketenangan itu seringkali terganggu oleh kehadiran seorang polisi bernama Inspektur Rudi Prasetyo. Rudi, pria berusia 35 tahun dengan tubuh tegap dan sorot mata tajam, adalah sosok yang ditakuti sekaligus dibenci oleh warga Gemparan. Ia dikenal sebagai polisi yang arogan, sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas warga kecil. Padahal, Rudi sebenarnya berasal dari keluarga sederhana di sebuah desa di Yogyakarta. Ayahnya, seorang petani, selalu mengajarkannya nilai-nilai kejujuran dan kerendahan hati. Namun, setelah bergabung dengan kepolisian, Rudi terbuai oleh kekuasaan dan mulai melupakan ajaran ayahnya. Setiap pagi, Rudi memulai harinya dengan memakai seragam kebanggaannya, lengkap dengan lencana yang berkilau. Ia sering berjalan di pasar tradisional Gemparan dengan langkah angkuh. Matanya menyapu setiap sudut, seolah mencari kesalahan orang lain. Pedagang-pedagang kecil, seperti Mbah Sutris, seorang penjual tempe mendoan yang sudah sepuh, sering menjadi sasaran amarahnya. "Mbah, ini daganganmu sudah memenuhi jalan lagi. Awas kena tilang." Hardik Rudi suatu pagi, sambil menendang keranjang tempe Mbah Sutris hingga isinya berantakan. Mbah Sutris hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca. "Maaf Pak Rudi, saya cari nafkah buat cucu saya yang sakit," katanya dengan suara gemetar. Tapi Rudi tak peduli. Ia hanya tertawa sinis sebelum berjalan pergi, meninggalkan Mbah Sutris yang harus memunguti tempe-tempenya yang tercecer. Warga yang melihat kejadian itu hanya bisa menggeleng, tapi tak ada yang berani melawan. Mereka tahu, melawan Rudi berarti mencari masalah. Di balik sikapnya yang keras, Rudi sebenarnya memiliki rahasia yang ia sembunyikan. Ia sering bermimpi tentang masa kecilnya, ketika ayahnya mengajarinya untuk selalu menghormati orang lain. Tapi mimpi itu selalu berubah menjadi mimpi buruk, di mana ayahnya menatapnya dengan penuh kekecewaan. Rudi selalu terbangun dengan keringat dingin, tapi ia cepat menepis perasaan bersalah itu. Baginya, kekuasaan adalah segalanya. Suatu sore, setelah pulang dari tugas, Rudi melewati sebuah punden kecil di pinggir hutan. Tempat itu dianggap keramat oleh warga setempat. Seorang tetua desa, Mbah Kromo, sedang duduk di sana, memandang Rudi dengan tatapan tajam. "Hati-hati nak, kekuasaan yang kau puja bisa menjadi kutukan bagimu," bisik Mbah Kromo dengan suara parau. Rudi hanya tertawa. "Ah, omong kosong. Aku tidak percaya tahayul seperti itu." Tapi Mbah Kromo hanya tersenyum misterius sebelum menghilang di balik pepohonan. Rudi merasa sedikit ngeri, tapi ia cepat-cepat mengusir perasaan itu. Baginya, hidup adalah tentang kekuasaan dan kontrol. Malam itu, saat Rudi pulang ke rumahnya yang megah di pinggir kota, ia merasa ada yang aneh. Udara terasa lebih dingin, dan suara-suara aneh seperti desisan terdengar dari kegelapan. Tapi Rudi mengabaikannya. Ia tidak tahu bahwa kutukan yang diucapkan Mbah Kromo mulai bekerja. Hari itu, pasar Gemparan terasa lebih ramai dari biasanya. Warga berbondong-bondong datang untuk berbelanja kebutuhan menjelang bulan puasa. Suasana riuh rendah dipenuhi dengan tawa, tawar-menawar, dan aroma makanan tradisional seperti soto dan gudeg. Namun, di tengah keramaian itu, ada satu sosok yang membuat suasana menjadi tegang. Inspektur Rudi Prasetyo. Rudi berjalan dengan langkah mantap. Matanya menyapu setiap sudut pasar seperti elang yang mencari mangsa. Ia baru saja menerima laporan bahwa ada pedagang yang berjualan tanpa izin. Bagi Rudi, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuasaannya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada seorang wanita paruh-baya yang sedang berjualan sayuran di pinggir jalan. Wanita itu adalah Bu Surti, seorang janda yang berjuang menghidupi 2 anaknya. Rudi mendekat dengan wajah dingin. "Bu, izin dagangmu mana? Ini melanggar aturan," hardik Rudi tanpa ampun.
Bu Surti langsung gemetar. "Maaf Pak Rudi, saya belum sempat mengurusnya. Tolong, saya cuma cari nafkah buat anak-anak saya," katanya dengan suara parau. Tapi Rudi tak peduli. Dengan gerakan kasar, ia menyapu bersih dagangan Bu Surti. Sayuran berhamburan ke tanah, dan Bu Surti hanya bisa menangis sambil memunguti barang-barangnya. Warga yang melihat kejadian itu mulai bergumam, tapi tak ada yang berani melawan. Seorang pemuda bernama Joko, anak Bu Surti, tiba-tiba muncul dari kerumunan. Matanya merah marah. "Kenapa Bapak tega begitu? Ibu saya cuma cari nafkah halal," teriaknya. Rudi tersenyum sinis. "Kau mau melawan polisi? Awas kau kemasukan sel." Joko tak bergerak, tapi air matanya mulai menetes. Ia memeluk ibunya erat-erat, sambil memandang Rudi dengan tatapan penuh kebencian. Malam itu, setelah kejadian di pasar, Rudi merasa ada yang aneh. Udara terasa lebih dingin, dan ia terus-menerus mendengar suara desisan seperti ular. Saat ia bercermin, ia melihat bayangan dirinya terdistorsi, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik cermin. Keesokan harinya, Rudi kembali ke pasar. Kali ini, ia melihat Mbah Kromo, tetua desa yang bijak, sedang duduk di pinggir jalan. Mbah Kromo memandang Rudi dengan tatapan tajam. "Nak, kau sudah melampaui batas. Kekuasaan yang kau puja akan menghancurkanmu," kata Mbah Kromo dengan suara berat. Rudi tertawa. "Ah Mbah, jangan sok suci. Aku hanya menjalankan tugas." Tapi Mbah Kromo tak bergeming. "Kau punya waktu untuk bertobat. Jika tidak, alam akan menghukummu." Rudi mengabaikan perkataan itu dan berjalan pergi. Namun, sepanjang hari, ia merasa tubuhnya semakin berat. Kulitnya terasa gatal, dan matanya seperti kabur. Saat ia pulang ke rumah, ia melihat cakarnya sendiri di cermin. Bukan tangan manusia, tapi cakar buaya. Rudi panik. Ia mencoba mengusap matanya, tapi bayangan itu tak hilang. Suara desisan semakin keras, dan ia merasa tubuhnya mulai berubah. Sejak malam itu, hidup Rudi berubah drastis. Setiap kali ia bercermin, bayangan buaya semakin jelas. Kulitnya mulai bersisik, dan suara desisan tak pernah berhenti mengganggunya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi semakin ia berusaha melawan, semakin nyata perubahan itu. Suatu pagi, Rudi tiba di kantor polisi dengan wajah pucat dan mata berkantung. Rekan-rekannya menyadari ada yang aneh padanya. "Rudi, kau baik-baik saja? Kau terlihat sakit," tanya Bribtu Anton, teman kerjanya yang paling dekat. Rudi mengangguk cepat. "Aku baik-baik saja, cuma kurang tidur." Tapi Anton tak percaya. Ia melihat ada sesuatu yang berbeda pada Rudi. Sikapnya yang biasanya percaya diri, kini terlihat gugup, dan matanya selalu waspada, seperti binatang yang terancam. Sepanjang hari, Rudi berusaha menjalankan tugasnya seperti biasa. Tapi setiap kali ia marah atau frustrasi, perubahan itu semakin terasa. Saat ia memarahi seorang pengendara yang melanggar lalu lintas, tangannya gemetar, dan kukunya terlihat lebih panjang dari biasanya. Pengendara itu meliriknya dengan ketakutan sebelum cepat-cepat pergi. Malam itu, Rudi memutuskan untuk mencari jawaban. Ia pergi ke rumah Mbah Kromo, tetua desa yang pernah memperingatkannya. Rumah Mbah Kromo terletak di pinggir hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan suara jangkrik yang nyaring. "Mbah, apa yang terjadi padaku?" tanya Rudi dengan suara gemetar saat Mbah Kromo membukakan pintu. Mbah Kromo memandangnya dengan tatapan sedih. "Sudah kukatakan, Nak, kekuasaan yang kau puja telah mengubahmu. Kau menjadi seperti binatang yang kau tiru, buas dan tak berperasaan." Rudi terdiam. Ia tak bisa menyangkal bahwa selama ini ia telah bertindak seperti binatang buas, menindas warga tanpa belas kasihan. "Apakah ada cara untuk menghentikan ini?" tanyanya putus asa. Mbah Kromo menghela napas. "Hanya ada satu cara. Kau harus bertobat, minta maaf pada mereka yang kau sakiti, dan berjanji untuk berubah." Tapi Rudi menggeleng. "Tidak mungkin. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku akan kehilangan segalanya."
Mbah Kromo hanya mengangguk pelan. Kalau begitu, kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Keesokan harinya, perubahan pada Rudi semakin parah. Kulitnya mulai mengelupas, dan giginya terasa lebih tajam. Ia mencoba menyembunyikannya dengan memakai kemeja lengan panjang dan sarung tangan. Tapi itu tak cukup. Di pasar, warga mulai memperhatikan keanehan pada Rudi. Saat ia melewati lapak Bu Surti, wanita itu melihat tangan Rudi yang bersisik dan menjerit ketakutan. "Lihat, tangan Pak Rudi!" teriak Bu Surti. Warga berkerumun, memandang Rudi dengan tatapan takut dan heran. Rudi panik. Ia cepat-cepat pergi, tapi desas-desus tentangnya sudah menyebar. Malam itu, Rudi berdiri di depan cermin di rumahnya. Ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Wajahnya mulai memanjang dan matanya seperti mata buaya. Suara desisan semakin keras, seolah memanggilnya untuk menyerah pada perubahan itu. Malam itu, kota Gemparan diliputi keheningan yang mencekam. Bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya keperakan di atas atap rumah-rumah dan pepohonan. Tapi di balik keheningan itu, ada sesuatu yang gelap sedang bergerak. Rudi sudah tak bisa lagi menahan perubahan yang terjadi padanya. Tubuhnya sekarang hampir sepenuhnya berubah menjadi buaya darat. Kulitnya bersisik tebal, matanya kuning menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam. Ia mencoba bersembunyi di rumahnya, tapi naluri binatangnya tak bisa dikendalikan. Dengan gerakan cepat, Rudi keluar dari rumahnya dan merayap ke jalanan sepi. Suara desisan yang selama ini mengganggunya kini menjadi bagian dari dirinya. Ia merasa lapar, bukan lapar biasa, tapi lapar akan kekuasaan dan ketakutan yang selama ini ia rasakan dari warga. Pertama, ia menuju ke rumah Bu Surti. Wanita itu sedang tidur bersama anak-anaknya ketika terdengar suara gemeretak di luar. Bu Surti terbangun, jantungnya berdebar kencang. Ia membuka jendela dan melihat sosok buaya besar berdiri di halamannya. "Tolong, ada buaya!" teriak Bu Surti, membangunkan seluruh tetangganya. Warga berhamburan keluar, membawa obor dan senjata seadanya. Tapi saat mereka melihat buaya itu lebih dekat, mereka terkejut. Itu Pak Rudi, teriak seseorang. Rudi, yang kini sepenuhnya menjadi buaya darat, mengaum keras. Suaranya menggema di seluruh kota, membuat semua orang ketakutan. Ia mulai mengamuk, menghancurkan apapun yang ada di depannya. Rumah-rumah, lapak pedagang, bahkan pohon-pohon besar tak luput dari amukannya. Bribtu Anton dan beberapa polisi lainnya tiba di lokasi. Mereka terkejut melihat keadaan Rudi. "Rudi, apa yang terjadi padamu?" teriak Anton, mencoba mendekati temannya. Tapi Rudi tak mengenalinya lagi. Ia mengaum dan menyerang Anton, yang nyaris tak bisa menghindar. Warga berteriak ketakutan, sambil berlarian mencari tempat aman. Di tengah kekacauan itu, Mbah Kromo muncul dari kerumunan. Tetua desa itu memegang sebuah keris kecil dan mendekati Rudi dengan langkah tenang. "Rudi, hentikan ini, kau masih punya kesempatan untuk bertobat," seru Mbah Kromo. Rudi berhenti sejenak, matanya yang kuning menyala memandang Mbah Kromo. Sepertinya ada sedikit kesadaran manusia yang tersisa di dalamnya. Tapi kemudian, naluri binatangnya mengambil alih. Ia mengaum lagi dan menyerang Mbah Kromo. Dengan gerakan cepat, Mbah Kromo menghindar dan menusukkan keris kecil ke sisik Rudi. Rudi menjerit kesakitan, tapi luka itu tak cukup untuk menghentikannya. "Kalian harus mengikatnya," teriak Mbah Kromo kepada warga. Dengan susah payah, warga dan polisi bekerja sama untuk mengikat Rudi menggunakan tali tambang yang kuat. Rudi mengamuk, tapi semakin lama, tenaganya semakin melemah. Saat fajar mulai menyingsing, Rudi akhirnya berhasil ditaklukkan. Ia terbaring di tanah, tubuh buayanya perlahan kembali berubah menjadi manusia. Tapi wajahnya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Setelah berhasil ditaklukkan, Rudi terbaring lemah di tanah. Tubuhnya perlahan kembali berubah menjadi manusia, tapi bekas sisik dan cakar masih terlihat samar di kulitnya. Warga dan polisi berdiri mengelilinginya, dengan tatapan campur aduk antara takut, marah, dan iba. Mbah Kromo mendekati Rudi, keris kecil masih di tangannya. "Nak, kau sudah melihat akibat dari kesombonganmu. Sekarang, kau punya pilihan, terus bertahan dalam kegelapan,
atau mencari cahaya penebusan. Rudy menangis. Air matanya mengalir deras, mencampur debu di tanah. Aku menyesal, bisiknya dengan suara parau. Aku tak ingin seperti ini. Warga yang mendengar pengakuan Rudy mulai bergumam. Beberapa masih marah, tapi yang lain mulai merasa iba. Bu Surti, yang selama ini menjadi korban kezaliman Rudy, mendekati dengan langkah pelan. Pak Rudy, kami sudah menderita karena perbuatanmu. Tapi jika kau benar-benar menyesal, mungkin masih ada harapan untukmu, kata Bu Surti dengan suara lembut. Rudy mengangguk pelan. Aku berjanji akan berubah. Aku akan memperbaiki semua kesalahanku. Mbah Kromo memandang warga. Dia sudah mengakui kesalahannya. Mari kita beri dia kesempatan untuk menebus kesalahan. Warga saling pandang. Beberapa setuju, tapi yang lain masih ragu. Bribtu Anton, teman Rudy, maju ke depan. Rudy adalah teman kami. Dia sudah melakukan kesalahan besar, tapi jika dia benar-benar ingin berubah, kita harus memberinya kesempatan, kata Anton. Akhirnya, warga sepakat untuk memberi Rudy kesempatan. Tapi ada syaratnya. Rudy harus meminta maaf secara terbuka kepada semua warga yang pernah ia sakiti. Dan ia harus bekerja keras untuk memperbaiki kerusakan yang ia timbulkan. Hari-hari berikutnya, Rudy mulai menjalani hidup baru. Ia meminta maaf kepada Bu Surti, Joko, Mbah Sutris, dan banyak warga lainnya. Ia juga membantu membersihkan pasar yang ia hancurkan dan bekerja sama dengan polisi untuk memperbaiki citra kepolisian di mata warga. Perlahan, warga mulai memaafkan Rudy. Mereka melihat perubahan nyata dalam dirinya. Sikapnya yang dulu arogan kini berubah menjadi rendah hati, dan matanya yang dulu dingin kini penuh dengan penyesalan dan harapan. Tapi perubahan itu tak mudah. Setiap malam, Rudy masih mendengar suara desisan, dan kadang-kadang ia melihat bayangan buaya di cermin. Mbah Kromo mengatakan, itu adalah sisa kutukan yang akan hilang jika Rudy tetap setia pada janjinya. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian yang mengubah hidup Rudy. Kota Gemparan perlahan kembali tenang, dan warga mulai melupakan ketakutan mereka terhadap buaya darat yang pernah mengamuk. Tapi bagi Rudy, perubahan itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya belajar hidup dengannya. Rudy kini menjadi sosok yang berbeda. Ia tak lagi memakai seragam polisi dengan angkuh. Sebaliknya, ia sering terlihat membantu warga di pasar, membersihkan jalan, atau sekadar berbincang dengan mereka yang dulu ia sakiti. Warga mulai memanggilnya dengan sebutan baru, Pak Rudy yang baik. Suatu pagi, Rudy mengunjungi Bu Surti di lapaknya. Wanita itu kini bisa berjualan dengan tenang, tanpa takut diganggu. Bu, ini ada sedikit bantuan untuk cucu Bu yang sakit, kata Rudy sambil menyerahkan amplop berisi uang. Bu Surti tersenyum hangat. Terima kasih Pak Rudy. Semoga kebaikanmu dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Rudy mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa lega bisa melakukan hal-hal kecil untuk menebus kesalahannya. Di sisi lain kota, Mbah Kromo duduk di punden keramat memandang ke arah gunung. Rudy mendekatinya dan duduk di samping tetua desa itu. Bagaimana perasaanmu sekarang, nak? Tanya Mbah Kromo. Rudy menarik napas dalam. Aku masih mendengar suara desisan kadang-kadang, tapi itu tak lagi menakutkan. Aku belajar hidup dengan itu, Mbah. Mbah Kromo tersenyum bijak. Kutukan itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengingatkanmu. Kau sudah menemukan cahaya di ujung kegelapan. Rudy mengangguk pelan. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tapi ia merasa lebih tenang sekarang. Ia telah belajar bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang menindas, tapi tentang melayani. Di akhir cerita, Rudy berdiri di puncak bukit kecil, memandang kota Gemparan yang damai. Ia tersenyum, merasa lega dan bersyukur. Warga mungkin tak akan pernah melupakan apa yang terjadi, tapi mereka telah belajar memaafkan. Dan Rudy pun belajar memaafkan dirinya sendiri.